Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran pendidikan anti korupsi. Kali ini kita akan membahas tentang materi adil. Ada banyak sekali arti kata adil. Adil bisa bermakna sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Adil juga dapat diartikan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Arti kata adil lainnya adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang. Adil juga dapat diartikan memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tanpa lebih, tanpa kurang, antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman bagi orang yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukannya. Di dalam bahasa Inggris, keadilan adalah justice. Makna kata justice terdiri dari dua. Yang pertama secara atribut, berarti suatu kualitas yang adil. Yang kedua secara tindakan, yaitu suatu tindakan menjalankan serta menentukan hak atau hukuman. Ada berbagai macam keadilan. Yang pertama, keadilan legal atau keadilan moral. Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil, setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. Pendapat Plato itu disebut keadilan moral, sedangkan Sunoto menyebutnya keadilan legal. Yang kedua adalah keadilan distributif. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bila mana hal-hal yang sama diberlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama. Sebagai contoh, Ali sudah bekerja 10 tahun dan Budi bekerja 5 tahun. Pada waktu diberikan hadiah, harus dibedakan antara Ali dan Budi, yaitu perbedaan sesuai dengan lamanya bekerja. Andai kata Ali menerima 100.000, maka Budi harus menerima 50.000. Akan tetapi, bila besar hadiah Ali dan Budi sama, justru hal tersebut dianggap tidak adil. Yang ketiga adalah keadilan komutatif. Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles, pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Contoh, seorang dokter dipanggil oleh seorang pasien, sebut saja namanya Yanti. Sebagai seorang dokter, tentunya ia menjalankan tugasnya dengan baik. Sebaliknya, Yanti menanggapi lebih baik lagi. Akibatnya, hubungan mereka berubah dari dokter dan pasien menjadi dua insan lain jenis saling mencintai. Bila dokter tersebut belum berkeluarga, mungkin keadaan akan baik-baik saja. Ada keadilan komutatif di dalamnya. Akan tetapi, karena dokter tersebut sudah berkeluarga, hubungan itu tentunya bisa merusak situasi rumah tangga, bahkan akan menghancurkan rumah tangga. Karena dokter tersebut melalaikan kewajibannya sebagai suami, sedangkan Yanti merusak rumah tangga dokter tersebut. Bicara mengenai keadilan, tentu kita ingat bunyi dari salah satu dasar negara kita Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu merupakan bunyi sila kelima dalam Pancasila. Menurut Thomas Hobbes, memaknai arti keadilan itu merupakan sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. Hal ini berarti hubungan dengan hak dan kewajiban dalam suatu kesepakatan dalam mendapatkan sesuatu. Keadilan terwujud dalam masyarakat apabila setiap anggota masyarakat yang bernegara melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. Fungsi di sini berhubungan dengan penguasa. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitu pun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Selanjutnya, untuk mewujudkan keadilan sosial itu, diperinci perbuatan dan sikap yang perlu dipupuk, yakni perbuatan
luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, dan gotong royong. Yang kedua, sikap menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, sikap suka memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Yang keempat, sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Anjuran bersikap adil dalam ajaran agama. Di dalam ajaran agama, bersikap adil juga merupakan sebuah tuntutan bagi para pemeluknya. Ada beberapa kutipan yang saya rangkum dari beberapa ajaran agama. Yang pertama, adil dalam Islam. Allah berfirman, "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Surat Al-Maidah ayat 8. Ada banyak lain ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menuntut untuk bersikap adil. Antara lain surat An-Nisa ayat 58 dan 135, surat Al-Maidah ayat 8 dan 42, surat Al-An'am ayat 152, surat Al-A'raf ayat 29 sampai 30, serta masih banyak yang lainnya. Kemudian adil dalam ajaran Kristus. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Di dalam kitab Yesaya juga terdapat ayat yang bertuliskan, "Belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda." Serta masih banyak di dalam kitab-kitab lainnya. Kemudian adil dalam ajaran agama Hindu. Sebait sloka seperti dijelaskan dalam kitab Yajurveda 36 menyebutkan, "Semoga semua umat manusia dan makhluk hidup memperlakukan hamba dengan ramah dan bersahabat. Secara timbal balik, semoga hamba juga memperlakukan mereka dengan bersahabat. Semoga kami semuanya saling berkelakuan sebagai seorang sahabat." Saya yakin, di dalam ajaran agama apapun pasti mengajarkan perihal bersikap adil. Semoga kita semua dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sebagai prinsip hidup agar kehidupan bermasyarakat menjadi seimbang. Sekian pembelajaran kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.